Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman himpunan seluruh Indonesia yang ada di Timur, Maluku, Papua, dan NTB. Hari ini saya dengan teman-teman BPL PBHMI sedang melakukan wawancara dengan atau diskusi dialog dengan Bang Arija selaku Wakil Gubernur DKI, dan alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau memiliki waktu yang luang untuk kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam. Beliau ini adalah salah satu orang yang konsisten dan semangat mengkampanyekan tentang 3M di tengah-tengah COVID-19 ini. Artinya demi menjaga kesehatan kita sebagai warga negara, juga sebagai kader himpunan, tetap menjaga kesehatan, jaga jarak dan memakai masker. Itu adalah salah satu semangat yang disampaikan oleh Bang Arija selaku wakil gubernur dan senior kita juga gitu. Teman-teman sekalian, selamat sore Bang. Sore. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan wawancara atau materi kita pada sore hari ini, kita tidak terlepas dari kesibukan Abang, dan kami selaku BPL PBHMI mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Dan ada beberapa poin yang ingin kami angkat terlepas dari kesibukan Abang. Yang pertama itu adalah pandangan Abang terkait dengan, karena melihat kondisi bangsa atau negara hari-hari ini selalu menghubungkan antara agama, negara, dan perubahan sosial. Kira-kira pandangan Abang terkait dengan perkembangan pemikiran hubungan agama dan negara seperti apa? Silakan Bang. Jadi memang kalau kita bicara hubungan antara negara dan agama ya, prosedurnya hubungannya itu sudah seperti saudara kandung lah ya. Artinya saudara yang sedarah dia, ya, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Tugas ya, agama itu memperkuat kehadiran negara atau NKRI. Sebaliknya negara punya tugas juga agar mendorong masyarakat patuh dan taat pada ajaran agama ya. Jadi NKRI, negara, harus memastikan kehadiran agama sebagai sebuah kebutuhan ya, yang tidak bisa diabaikan. Bahkan kehadiran negara dan agama ini seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak boleh lagi ada ke depan dikotomi antara agama dan negara. Keduanya tidak boleh saling meniadakan. Justru keduanya harus saling melengkapi, saling mendukung, bahkan saling memperkuat. Dengan begitu maka negara akan kuat dan menjadi baik. Sebaliknya agama juga ke depan masyarakatnya memiliki keyakinan dan dapat beribadah sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dengan lebih baik lagi. Yang selanjutnya Bang, kalau melihat peranan agama sama seperti mata uang, lalu kira-kira bagaimana peranan agama untuk menghadapi perkembangan atau pandemik COVID-19 ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau kehadiran negara ya terhadap menyikapi adanya virus corona, tentu negara punya tanggung jawab ya, sebagaimana diatur. Negara itu ya bertanggung jawab terhadap ya keamanan, keselamatan seluruh warga bangsa, itu tanggung jawab negara. Dan kami di Pemprov DKI juga punya tanggung jawab yang lebih kecil skupnya di wilayah provinsi. Kami, Pak Gubernur, Pak Anies, saya dan seluruh jajaran bertanggung jawab penuh terhadap bagaimana kita menjaga kesehatan keselamatan warga. Jadi berbagai program tentu harus kami buat dalam rangka mencegah dan menanggulangi COVID-19 ini. Programnya banyak sekali dalam rangka
Kami membuat berbagai regulasi yang terus kami perbaiki, kami revisi, kami sempurnakan. Kami menghadirkan sebanyak mungkin aparat, ya, jajaran yang ikut membantu, mengawasi, memantau, memastikan bahwa seluruh protokol kesehatan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga juga kami melakukan pendisiplinan, penertiban, ya. Tapi sekali lagi 3 hal itu, ya, yang kami lakukan hanya berkontribusi 20%. 80% keberhasilan kita semua memutus mata rantai, mengurangi penyebaran itu terletak pada warga Jakarta, seluruh warga yang ada di Jakarta, ya. Supaya apa? Supaya disiplin, patuh dan taat melaksanakan protokol COVID, melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu tugas kita sama-sama. Itu tugas warga. Tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah kami khususnya memastikan melaksanakan testing, kemudian tracing atau pelacakan, kemudian treatment. Jadi ada isolasi, pengobatan, dan itu tugas kami sebagai pemerintah, juga sebagai negara. Pemerintah pusat juga punya tugas yang sama. Nah, itulah kami hadir di sini. Kemudian juga agama sama terhadap COVID seperti ini. Agama yang mengajarkan kita semua. Yang pertama apa? Apapun wabah bencana yang hadir di muka bumi ini, ya kita sebagai hamba Allah ya harus bersyukur. Betapapun beratnya cobaan ini, kita harus senantiasa menjadi hamba Allah, menjadi manusia yang senantiasa bersyukur. Kalau kita membiasakan diri dalam berbagai hal apapun kehidupan ini, dalam kesulitan apapun, senantiasa bersyukur, insya Allah nanti akan ada keberkahan, insya Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah supaya kita bisa segera terbebas keluar dari pandemi COVID ini. Jadi agama mengajarkan kita untuk tentu sebagai manusia kita harus berikhtiar, ya, kita harus tadi berdoa, bertaubat, memohon ampun, memohon perlindungan kepada Allah supaya kita terbebas. Di lain samping itu juga kita harus melakukan ikhtiar pencegahan, penanganan, dan lain-lain. Oke, yang terakhir Bang, pesan-pesan Abang terhadap kader-kader HMI di seluruh Indonesia, khususnya itu kira-kira peranan mereka terhadap untuk menghadapi krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa Bang? Jadi ada 2 hal yang harus dilakukan oleh kader-kader HMI saat ini. Ini saatnya kader HMI di seluruh Indonesia. Saya ingin mengajak kita semua adik-adik, khusus kader HMI yang ada dari Aceh sampai Papua, ya, Sabang sampai Merauke, untuk hadir 2 hal. Pertama, hadir memberikan kontribusi terbaiknya untuk berbuat melakukan pencegahan penanganan COVID-19. Banyak hal, apa? Umpamanya mensosialisasikan umpamanya 3M saja. Itu udah luar biasa, ya. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Karena obatnya sebelum ada vaksin, ya 3M tadi. Nah, kalau ini dilakukan secara masif, tentu dengan berbagai cara, melalui media sosial, melalui jaringan HMI yang ada, dimanapun kita berada, kita proaktif. Ada warga, saudara kita, teman, siapapun yang tidak kita kenal sekalipun, kalau tidak menggunakan masker dan lain-lain, ya kita ingatkan, Bapak, Ibu, Adik, Kakak, Abang, tolong maskernya digunakan, tolong jaga jarak. Itu sudah sangat membantu. Jangan menunggu ada di antara kita, teman, saudara, keluarga, atau diri kita terpapar virus corona baru kita sadari, baru kita sadar ada virus corona. Apalagi setelah, jangan menunggu ada keluarga kita, teman, sahabat, atau diri kita meninggal, gitu loh. Baru kita tahu, oh ternyata ada virus corona. Nah, jangan sampai menunggu ada yang meninggal, karena faktanya memang virusnya ada, ya. Bisa jadi hari ini, saat ini sebetulnya ada dalam tubuh kita, cuma kita bersyukur, ya kan, karena kekebalan tubuh kita masih baik, kita bisa melawan virus yang ada dalam tubuh. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, terkait ekonomi, banyak hal yang kita berbuat. Sekarang saatnya dengan hadirnya virus ini, masyarakat semakin realistis. Mari kita semua hidup semakin realistis, ya, bersahaja, sederhana. Kita membelanjakan uang, kita menjaga, menghemat. Semua yang kita lakukan harus produktif, tingkat produktivitasnya harus tinggi. Kita harus membantu sesama, membantu saudara-saudara kita, membantu mengembangkan, mempromosikan, memasarkan, mendorong, membina, membimbing saudara kita yang mengembangkan UMKM, koperasi, usaha kecil. Supaya usaha kecil semua di Republik ini tumbuh, berkembang, dan bisa eksis. Sekarang usaha kecil UMKM inilah
yang paling terdampak akibat virus. Kita harus hadir, ikut terlibat. Dengan begitu kita membantu ekonomi bangsa. Ya. Dulu waktu krisis tahun 97-98, ya, ketika para konglomerat kolab, kita bisa bertahan. Kenapa? Karena UMKM, koperasi, usaha kecil itu bisa eksis, menjadi kaki-kaki ekonomi kita menopang. Hari ini yang paling terdampak siapa? UMKM. Nah, tugas kita menjaga, memastikan usaha kecil, UMKM, koperasi ini bisa eksis, bisa hadir, bahkan bisa memberikan kontribusi. Nah, tugas kita, itulah harapan saya. Banyak hal yang bisa dikerjakan, ikut terlibat, aktif, membimbing, membina, memasarkan, termasuk membelanjakan uang yang kita miliki. Ya, ke depan kalau bisa semua kader HMI, saudara, keluarga kami belanjakan uang di warung-warung kecil di lingkungan kita agar ekonomi bergerak dan tumbuh. Gitu ya, pilihnya ya berpihaklah. Saatnya berpihak pada masyarakat kecil, belanjakan di UMKM. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.